Untuk video yang keempat ini dari model keempat ini membahas tentang function. Jadi dalam Python itu function itu didefinisikan sebagai sebuah blok kode yang terorganisir dan dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi function ini memungkinkan kita untuk dapat memisahkan kode ke dalam bagian yang lebih kecil dan ke dalam bagian yang lebih mudah untuk dikelola. Jadi dapat menggunakan fungsi ini yang ada di pustaka Python. Jadi jika kita mengetikkan fungsi yang nanti akan muncul-muncul di pustaka Python ini, seperti kita dapat memanggil fungsi dengan kata kunci def dengan diikuti nama fungsinya, kemudian di dalam kurung yang berisikan parameter dari inputnya. Nah, di sini kita akan membuat function. Nah, jadi itu function yang pertama itu dengan function dengan dua parameter. Untuk contohnya kita akan membuat function untuk menghitung body mass index atau yang biasa disingkat dengan BMI. Jadi untuk function ini memiliki dua parameter yaitu weight dan height, dan dengan nama functionnya yaitu BMI. Di ini terdapat sampel code-nya. Nah, seperti bisa kita lihat bahwa ada contoh itu. Pertama didefinisikan fungsi def yang kemudian diikuti dengan BMI. Lalu yang di dalam tanda kurung terdapat dua parameternya yaitu weight dan height. Dan setelah itu terdapat rumus untuk menghitung BMI tersebut. Dan kemudian diberi return untuk membalikan nilai dari hasil perhitungannya. Nah, setelah kode tersebut dijalankan dengan diberi nilai seperti pada kode sampling tersebut, maka dia akan menghasilkan 19,283 dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya terdapat function dengan 3 parameter. Untuk function 3 parameter ini digunakan untuk mengecek 3 sisi yang diinput terdapat pada sebuah segitiga. Jadi seperti kita tahu bahwa jumlah dari sisi atas segitiga tersebut harus lebih panjang dari sisi ketiga, sehingga segitiga tersebut dapat terbentuk seutuhnya. Dan pada fungsi kali ini terdapat 3 parameter yaitu sisi yang A, B, dan C dari segitiga tersebut. Nah, berikut adalah kode sampelnya. Untuk yang pertama kita definisikan seperti tadi yaitu def untuk fungsi pertamanya, lalu diikuti dengan functionnya yaitu is a triangle, dan kemudian di dalam kurung tersebut terdapat 3 parameternya yaitu parameter A, B, dan C. Lalu terdapat tiga penjumlahan dari dua sisi atas segitiga, yang mana jika hasilnya kurang atau lebih dari sisi ketiga maka program tersebut akan menghasilkan output false, dan jika hasil penjumlahan dua sisi acak tersebut lebih dari sisi ketiga maka program akan mengoutputkan true. Nah, pada contoh ini kita mencoba 2 kali, yaitu yang pertama dengan parameter A bernilai 1, B bernilai 1, dan C bernilai 1. Untuk yang contoh yang kedua, di mana parameter A itu bernilai 1, B bernilai 1, dan parameter C-nya bernilai 3. Untuk outputnya adalah seperti ini. Yang bisa kita lihat bahwa true ini merupakan hasil dari percobaan yang pertama, di mana ketiga parameter tersebut bernilai 1, sehingga dia bisa membentuk sebuah segitiga. Untuk yang false ini berasal dari percobaan yang kedua, di mana parameter pertama itu 1, parameter kedua itu 1, parameter ketiga itu C itu bernilai 3, sehingga output yang dihasilkan adalah false dan program tidak bisa membuat segitiga. Nah, selanjutnya terdapat function faktorial. Jadi function faktorial ini seperti pada matematika biasanya, bahwa 0 dengan tanda seru itu atau 0 faktorial itu tetap 1, dan 1 faktorial itu tetap 1, 2 faktorial itu 1 dikali 2, dan pokoknya seperti matematika pada biasanya lah. Nah, di sini saya berikan kode sampel bahwa di mana dari code sampel tersebut kelompokkan menggunakan looping untuk menghitung semua faktorial di dalam range tersebut, dan
pada contoh di atas kami gunakan range dari 1 hingga 6, dan jika dihitung tadi akan menghasilkan seperti ini, dimana dari 1 itu dia satu faktorial menghasilkan 1, 2 faktorial itu hasilnya 2, 3 faktorial menghasilkan 6, dan seterusnya. Ini merupakan hasil dari faktorial dari dalam range 1 hingga 6. Itu untuk selanjutnya terdapat fungsi Fibonacci atau function Fibonacci. Dalam function Fibonacci ini merupakan hasil dari penjelmahan dua variabel Fibonacci yang sebelumnya. Berikut adalah sedikit rumus dari function Fibonacci ini. Ini kami berikan juga kode sampel dari function Fibonacci ini, bahwa dari kode di atas kita bisa mendefinisikan bahwa function yaitu FIB atau FIB dengan looping for yang akan menghitung hasil penjumlahan dari dua elemen Fibonacci sebelumnya, dan ini kita melakukannya dari range 1 hingga 10. Nah, untuk hasilnya seperti ini, bahwa 1 itu akan menghasilkan 1, 2 juga akan menghasilkan 1, 3 menghasilkan 2, 4 menghasilkan 3, dan seterusnya. Ini merupakan hasil dari fungsi Fibonacci dari semua range Fibonacci yang dibuat dari 1 hingga 10. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin jika ada salah pengucapan atau materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.